sehat? Sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dan mohon ikuti doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa tadi pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hadir semua kan? Hadir. Alhamdulillah pada sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ada baiknya kita meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah dengan membaca surah pendek terlebih dahulu. Untuk hari ini kita membaca surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Masuk surga? Ya. Nah, cara kita masuk surga salah satunya gimana? Iya, salah satunya dengan berbakti kepada orang tua kita. Nah, cara berbakti kepada orang tua nanti akan kita pelajari. Semoga dengan mempelajari materi tersebut, insya Allah di kehidupan sehari-hari kalian bisa menerapkan agar tidak melawan ataupun membantah kata-kata orang tua. Paham? Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu. Minggu kemarin siapa yang masih ingat materi kita? Oke, Elviana. Keutamaan dan hakikat taubat. Iya, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang kedudukan dan keutamaan taubat. Nah, silakan dibaca Elviana indikatornya. Indikator tentang berbakti kepada orang tua. Yang pertama, menelaah dalil tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua, menganalisis adab berbakti kepada orang tua, dan menganalisis keutamaan berbakti pada orang tua. Iya. Nah, ada 3 indikator yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Terus setelah itu tujuan. Silakan Salwa dibaca tujuannya. Siswa dapat menelaah dalil tentang perintah berbakti terhadap orang tua dengan baik. Itu tadi adalah indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu? Pentingnya kita mempelajari tentang adab berbakti kepada orang tua agar dalam kehidupan kita bisa menerapkan supaya tidak melawan kepada orang tua, selalu berkata lemah lembut. Nah, ketika kalian bepergian, kalian izin apa tidak? Iya. Nah, itu merupakan salah satu adab berbakti kepada orang tua. Untuk hari ini kegiatan kita yang pertama kita akan mengamati video. Itu kegiatan pertama. Terus yang kedua, kalian akan mengidentifikasi video tersebut dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah itu kita akan berdiskusi. Untuk mengawali pengetahuan kalian tentang materi, silakan kerjakan pretest yang udah Ibu kirimkan di WA group.
video yang ditampilkan dan kalian amati, identifikasi dan timbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai tentang video yang ditampilkan. Waalaikumsalam. Mulai nanti baju dite, dan ini nak diwangi, dibuatkan semua, bu, politik benih. Walaupun kita itu orang nggak punya, tapi itu sebenarnya masih sekolah ya. Emak selalu doa itu dari kue dan bocah pinter, dan bocah yang sukses, tapi kue dan kenangan sekolah. Pokoknya emak akan tetap berusaha dan berdoakan kamu supaya pinter di sekolah, sukses besok di dunia dan di akhirat. Kue dan sodok ya ke sekolah ya. Wes, kalau saiki siap-siap ke sekolah, maka nggak bisa akan ya. Pokoknya nanti aku diberikan HP. Kalau enggak, aku nggak mau sekolah. Kesel aku di rumah. Ya kenapa? Bapakku udah mau berikan aku HP. Ya, aku dan teman-teman juga nggak punya kok. Tadi aku lihat kamu kalau berdampingan sama bapak kamu. Itu nggak baik. Kita nggak akan bisa berdampingan. Kita tidak boleh berkata-kata kepada orang tua. Kita harus menyayangi dan mengasihi mereka. Iya, Cak. Cara kamu sih, aku minta maaf saja sama bapak kamu. Iya deh, nanti aku minta maaf. Tapi itu dong, Itu tadi adalah video yang kalian tampilkan, satu nurut kepada orang tua, yang satu melawan kepada orang tua. Nah, yang pertama di sini ada dalil tentang adab terhadap orang tua. Coba Salwa silakan dibaca dalilnya. Oke, itu salah satu dalil tentang adab terhadap kedua orang tua. Nah, tadi kita udah mengetahui salah satu dalil tentang adab berbakti kepada orang tua. Terus yang kedua, ini cara adabnya, adab berbakti kepada orang tua itu seperti apa? Berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Ya, berbicara lembut di hadapan orang tua. Yang kedua, ketika mau bepergian kita ngapa? Pada orang tua. Iya, ketika kita bepergian jangan lupa meminta izin kepada orang tua kita. Jadi orang tua tahu, oh anak saya kemana, tahu. Kalau kita tidak minta izin kan orang tua tidak tahu kemana arah tujuan anak mereka. Yang ketiga, keutamaannya. Nah, keutamaannya ketika kita berbakti kepada orang tua, insya Allah kita akan dilancarkan rezeki. Terus yang kedua, dibukakannya dua pintu surga. Diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua, karena yang kita dapatkan, coba, rezeki kita lancar, mendapatkan insya Allah masuk surga. Dua yang dibukakan pintu surga oleh Allah ketika kita selalu berbakti kepada orang tua kita. Nah, Ibu akan membentuk diskusi. Kalian diskusikan video yang udah Ibu sampaikan tadi. Ibu bentuk jadi 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Gimana kadang-kadang?
berbakti itu ada dua anak yang berbeda sifat ya. Yang pertama sifatnya selalu melawan orang tua. Nah, yang kedua sifatnya berbakti kepada orang tua atau menuruti apapun perkataan orang tua. Silakan kalian selesaikan permasalahan tersebut, apa solusinya? Paham? Silakan. Kalau sudah, silakan presentasikan dari kelompok sini. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara supaya anak nurut kepada orang tua. 1. Hindari berteriak dan memaksa anak. 2. Gunakan bahasa lembut disertai sentuhan. 3. Panggil nama anak. 4. Dengarkan perkataan anak. Baiklah, itulah hasil dari presentasi dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk. Nah, kelompok lain ada pertanyaan? Oke, silakan. Siap, tanggung jawabannya. Apakah hukum berbakti pada kedua orang tua dan apa kewajibannya? Ya, silakan jawab. Hukum berbakti kepada orang tua adalah kewajiban menghormati orang tua dan kewajiban menyebut kepada Allah dan tidak menyebutkan. Iya. Sudah paham? Kelompok lain ada lagi pertanyaannya? Sudah paham? Oke. Karena diskusi kita sudah selesai, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Selesai, kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu tentang dalil adab berbakti kepada orang tua. Yang kedua, adab berbaktinya seperti apa. Terus yang ketiga, keutamaan berbakti kepada orang tua. Nah, untuk dalil tentang berbakti kepada orang tua, siapa yang masih ingat? Coba. Iya, itu tadi salah satu dalil tentang ada berbakti kepada orang tua. Nah, untuk kesimpulan yang kedua yaitu bagaimana ada Kepada orang tua yang pertama ketika masih hidup, berbicara lembut dan meminta izin ketika ingin keluar. Kedua, ketika sudah meninggal, yaitu merawat jenazah dan melaksanakan wasiat. Oke, nah itu tadi ada berbakti kepada orang tua. Nah, masih hidup. Ketika orang tua masih hidup itu kita berbakti kepada orang tua dengan cara ketika kita ingin bepergian kita meminta izin. Nah, yang kedua, kalian harus berkata lemah lembut kepada orang tua. Ya, jangan sampai kita melawan atau membantah perkataan orang tua. Apalagi kalian berkata, itu sangat tidak disukai oleh Allah. Karena ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Nah, untuk yang terakhir yaitu keutamaan tentang berbakti kepada orang tua. Ayo,
Dimudahkan rezeki, dibukakan ruangan di surga. Iya, keutamaan kita ketika kita berbakti kepada orang tua yaitu dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Kalian mau kan dilancarkan rezeki? Mau. Jadi kalian harus berbakti kepada orang tua. Nah, yang kedua, mau masuk surga tidak? Mau. Tidak ada orang yang tidak mau masuk surga. Nah, salah satunya yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, itu tadi kesimpulan yang telah kita simpulkan sama-sama. Untuk yang telah Ibu sampaikan tadi itu langsung Ibu kasih nilai. Nah, yang pertama tadi dalil tentang adab terhadap orang. Gimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan apa tidak menyenangkan? Iya. Untuk koreksi pembelajaran selanjutnya apa? Apa yang perlu Ibu lakukan lagi? Ada yang kurang? Ya, alhamdulillah ya, kalau tidak ada yang kurang. Nah, untuk tugas di rumah, silakan kalian buat kaligrafi tentang dalil adab terhadap kedua orang tua ya. Minggu depan kalian antar. Nah, silakan juga kalian pelajari untuk materi kita selanjutnya yaitu tentang adab berbakti kepada guru. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan kita sama-sama mengucap hamdalah.